Saudara bertemu dengan Anda. Pada kesempatan ini kita akan membahas melalui GLM bagaimana kita dapat menyebarkan Injil dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri sebagai murid Tuhan. Kecuali kita hari ini harus menyadari dan sungguh-sungguh percaya bahwa kita adalah umat yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita memiliki keinginan hati ini. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Bagaimana kita bisa menyelamatkan banyak jiwa dalam nama Yesus Kristus? Pasti Anda telah mengalami hati Anda terasa hangat. Bagaimana kita menyebarkan Injil pada saat ini? Dalam hati kami menginginkan semua orang diselamatkan, tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa ada orang-orang damai dan orang-orang yang siap. Saat ini kita melihat betapa pentingnya menemukan orang-orang damai. Lalu bagaimana kita bisa menemukan orang-orang damai? Yang pertama dan terpenting bagi kita adalah menemukan orang yang siap untuk perdamaian. Kami ingin semua orang diselamatkan, tapi pada akhirnya hanya orang-orang yang siap untuk perdamaian yang bisa ditemukan. Saat ini kita menyadari betapa pentingnya mencari orang-orang damai. Jadi bagaimana kita mencari orang-orang damai saat ini? Bisakah kita menemukan orang itu? Pertama-tama, mari kita berpikir melalui keluarga, kerabat, dan teman-teman kita yang dekat. Ingat nama-nama mereka dan siapkan catatan untuk mencatat nama-nama tersebut. Kita mencatat nama masing-masing di buku catatan. Tetapi yang sangat penting adalah bahwa kita memiliki orang-orang yang terkait dengan kita. Ketika kita mengadakan pernikahan, waktu pernikahan dan festival tersebut hanya dihadiri oleh orang-orang yang berkepentingan, bukan sembarang orang. Kita mencatat nama-nama yang diberikan oleh orang-orang itu dalam catatan kami. Atau orang-orang yang menghadiri pemakaman. Mereka berpartisipasi dalam pemakaman karena ada hubungan tersebut. Memang catat nama-nama semua. Jadi jumlah orang yang menghadiri acara pernikahan atau pemakaman bisa diperkirakan sekitar 250 orang rata-rata. Apakah tidak penting untuk mencatat nama 250 orang itu di buku catatan dan mencari tahu siapa di antara mereka yang siap menjadi pembawa damai? Si Dedekshnu, bandai mereka bisa menjadi orang damai dan orang yang siap. Jadi pertama-tama kita harus mencatat nama-nama itu dan berdoa atas nama mereka. Ketika kita berdoa untuk mereka, kita harus memiliki 5 topik doa. Pertama, aku memerintahkan kepada setan iblis atas nama Tuhan Yesus, biarlah segala ikatan yang menahan jiwa itu dilepaskan. Kedua, saya mengoleskan dan menutupi nama itu dengan darah Tuhan Yesus. Saya menyatakan bahwa nama itu akan terlindung dari segala bahaya. Ketiga, saya memohon kepada Tuhan Allah Bapa agar diberi kesempatan dan lingkungan untuk dapat menyampaikan kehidupan Injil dan kasih kepada orang-orang yang saya temui. Keempat, saya mohon kepada Roh Kudus penolong untuk mengajarkan saya bagaimana menyampaikan kehidupan dan kasih Injil. Mohon berikan kebijaksanaan kepada saya. Kelima, saya percaya kepada Allah Tritunggal yang telah memilih nama itu untuk menjadikan umat Allah di kerajaan Allah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa guna menyebut nama kita masing-masing. Kita akan mendapat respons. Kadang-kadang kita dihubungi oleh orang yang ingin kita temui. Atau orang yang pernah kita doakan. Dan kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan cara tersebut. Kita dapat mengingat berasuhan Tuhan yang sebenarnya. Dengan berdoa, kita dapat bertemu dengan orang yang sudah siap damai. Lalu begitu kita bertemu, kita perlu melangkah ke tahap berikutnya. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada mereka? Jadi persiapan yang telah dibuat adalah 12 berkat. Biasanya kebanyakan orang ingin mendapatkan semua berkat. Semoga diberkati saat ini. Kami telah menyiapkan 12 berkat dan sekarang kami membagikan berkat tersebut. Pertama, kesehatan. Kedua, kebahagiaan dan berkah stabilitas. Ketiga, berkah kedamaian hati. Keempat, berkah keluarga dan hubungan baik. Kelima, berkah keuangan yang berlimpah. Keenam, berkah memiliki pekerjaan dan karir yang bagus. Ketujuh, berkah memiliki hubungan baik dan bahagia. Kedelapan, berkah kebijaksanaan. Kesembilan, berkah harapan masa depan. Berkat ke-10 untuk mengampuni dan diampuni. Berkat ke-11, kehidupan kekal. Berkat ke-12, hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kami memikirkan berkah, kami berbicara tentang 12 hal, tetapi kami tidak dapat mengetahui bagaimana orang-orang merasa tentang apa yang mereka inginkan. Jadi, dari 12 keberuntungan di sini, pilihlah hanya 2. Anda bisa mengatakannya seperti ini. Sambulau menerima kedua berkah tersebut. Namun selacian harus memilih hanya 2. Dengan memilih 2, Anda telah berbicara melalui berkah. Kenapa melakukan berkat ini? Misalnya ingin mendapatkan berkat kesehatan, maka akan berbagi tentang berkat kesehatan tersebut satu sama lain. Jadi,
Kenapa ada masalah kesehatan? Masalah apa yang terjadi? Dengan hati dan latar belakang serta lingkungan itu, kita saling berbagi dan sekarang beralih ke persekutuan hati yang lebih dalam, bukan? Kemudian yang kedua, di antaranya misalnya ingin mendapatkan berkat pengampunan. Apakah ada seseorang yang dibenci? Apakah ada luka? Dengan berbicara seperti ini, kami berbagi berkat pengampunan. Dengan begitu, kami saling berbagi hati, latar belakang, dan semua aspek kehidupan dari pihak lain. Akhirnya di tempat itu, kita menjadi teman yang sangat akrab, menjadi teman yang dapat memahami dan berbagi perasaan satu sama lain. Dan disinilah ketika hati terbuka, sekarang tujuan kita adalah memandu menuju kebahagiaan sejati dan tertinggi, yaitu bertemu dengan Yesus Kristus. Wahyu kita bertemu dengan Yesus Kristus. Kau bisa menikmati berkat sejati yang diberikan Tuhan, yang merupakan berkat terbaik bagi umat manusia. Pada tahap ini, bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus Kristus dan menyampaikan Injil sehingga kita bisa bertemu dengan Yesus dan mendapatkan berkat kehidupan kekal dan harapan abadi yang sejati. Ini adalah bagaimana Anda dapat dibimbing ke langkah berikutnya segera setelahnya. Lalu bagaimana caranya bertemu dengan Yesus Kristus? Saat kita memberitakan Injil melalui setiap ayat di sini, kita bertemu Yesus Kristus harus memberitakannya dengan tepat, jelas, dan sangat sederhana. Jadi jalan untuk benar-benar bertemu Yesus Kristus adalah melalui ayat dalam Roma 6:23. Upah dosa adalah maut, namun karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan satu ayat ini kita bisa menyampaikan Injil dengan benar. Kalau saya boleh mengatakan sekali lagi, Injil dapat disampaikan dengan tepat, jelas, dan sangat mudah. Dan yang benar-benar penting adalah bahwa setelah mendengar Injil, tidak hanya orang percaya kepada Yesus, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Jadi melalui satu ayat, kami akan menyampaikan Injil dengan tepat. Dan di waktu berikutnya, kami akan menjelaskan bagaimana menyampaikan Injil ini dengan tepat, jelas, dan mudah. Kemudian hal yang sangat penting yang kita temukan di sini adalah bahwa ketika Yesus mengirim murid-muridnya untuk memberitakan Injil, dia mengirim mereka berdua-dua. Mengapa kita membentuk tim berpasangan? Maka yang kita sadari adalah bahwa kita bisa menjadi satu tim ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus atau ketika kita percaya kepada Injil Yesus Kristus. Anda tidak tahu betapa besar sukacita ketika Anda memberitakan Injil. Lihatlah betapa besar kegembiraan ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus. Mulai saat ini, dua orang ini bisa menjadi satu tim. Kita bisa menjadi tim yang dapat memberitakan Injil kepada siapa saja. Oleh karena itu, dalam Alkitab, jika kita melihat Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian Tuhan menetapkan 70 orang lain dan mengirim mereka berdua-dua ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dia berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. Dalam kitab suci, kita melihat bahwa mereka dikirim berpasangan. Mulai saat ini dua orang tersebut dapat menjadi tim yang sangat berharga. Tadi langkah selanjutnya adalah mendapatkan kesempatan untuk mencapai posisi dewasa melalui pelatihan murid. Di mana kita benar-benar bisa saling mengajar dan belajar satu sama lain serta menjadi murid. Ini adalah momen yang sangat mengejutkan dan berharga yang dapat kita lihat. Saya berharap untuk terus melihatnya ke depan. Terima kasih banyak.